Cukup kau makan dedak, Apa yang men. kita bahas ini, Ustadz? Ustadz mana Ustadz? Ustadz Alif ada yang cari dek. Ustadz Alif Ustadz lagi Alif. sholat. Oh Lagi sholat. sholat. Ya Damanik, itu siapakah yang datang kepada Paulus pada waktu perjalanan ke Damsik? Silakan Bang Damanik. Yang datang kepada siapa? Paulus, buktikan bahwa itu adalah Yesus. Buktikan bahwa Bang Zuma kan? Ah, itu kan, Bang. Orang kayak gitu jangan diladenin tadi, Bang. Kena pelanggaran. Iya. Kena pelanggaran itu Nora. Siapakah ya buktikan yang datang kepada Saulus itu adalah Yesus anak Maria? Sebentar kita naikkan dulu Bang Zuma. Mana Bang Zuma? Oh ganti akun kayaknya tuh. Ini saya sudah tolak permintaan dari saudara-saudara kita yang Muslim. Mohon jangan dulu. Ya. Janganlah. Ini udah aku tolak-tolak dari tadi. Sebentar ya Bang Damanik ya. Kita santun aja ya Bang ya berdiskusi ya. Jangan Iya, Pak. kayak tadi. Orang Blora biarin aja. Dia mau mendengarkan. Dia sambil mendengarkan dia. Nggak ada Bang Zuma di sini. Yang Islam tolong ditarik permintaannya. Yang Islam ditarik permintaannya. Biar Kristen aja berdiskusi sama abang-abang kita. Dengan Ustadz kita. Udah datang Bang Zuma. Oke. Silakan Bang. Silakan Bang Damanik. Akun saya tanggal 19 week 3 kali lah si Emen ini. Duh, Emen. Jangan sikat gigi pakai rinso, Emen. Sekali-kali pakai semen. Terus kena lagi Bang akunnya. Masa gara-gara bilang Emen sikat gigi pakai rinso kok? Nggak Nama dia ada. ditolak. Nama dia ditolak Bang sama apa? Ditolak sama alam. Iya. Ada saudara Cuma. kita Kristen, Bang Iya, Damanik. iya. Silakan saudara Daman. Silakan Bang Damanik. Saya ini kan gini Bang Juma. Iya. Di hati saya ini banyak keraguan-raguan. Setelah Anda saya, seorang Kristen, Bang. Iya, setelah saya belajar kan. Iya. Pokoknya poin yang saya pahami saat ini tuh, menurut saya itu agama itu kan doktrin dia, cuman bagus agama menurut saya. Banyak manfaatnya untuk menambah pengetahuan kan. Iya, betul. Cuman saya jadi gimana ya? Ada kekang-kekangan lah gitu kan, yang nggak bertolak belakang dengan akal pikiran saya sendiri gitu. Oh, Masya Allah. Itu kode alam itu, Bang. Duh, Emen. Kok kayak PLN mati lampu, Emen? Mulutmu gelap kayak goa. Kayak inilah diskusi lintas agama. yang paling apa kan, antara Islam dan Kristen, yang paling apa namanya, ribut lah pokoknya berdebat ini. Kalau menurut saya itu nggak apa namanya, nggak dapat titik temunya. Iyalah Bang, pastilah itu Bang. Nggak mungkin ketemu, kecuali kita dudukkan perkara ini dengan akal. Kalau kita dudukkan perkara ini dan akal, pasti ketemu. Iya. Iya. Jalan ceritanya itu berbeda dia Bang Juma. Jadi saling klaim, punya saya klaim yang benar, punya saya
klaim yang benar. Iya, masing-masing mengklaim dirinya benar, pasti itu. Nah, untuk menjadi tolak ukur kebenaran itu kan akal, Bang. Mana di antara dua agama ini yang masuk akal? Kan itu poinnya. Orang Sama Kristen aja menurutku, gimana, sama Bang? aja. Oh, nggak Menurut bisa. Nggak bisa, karena Kristen itu nggak didasari oleh akal. Untuk diimani, Kristen itu nggak didasari akal. Kristen itu dogma dan doktrin. Sedangkan kalau Kristen itu wajib akal. Nggak bisa tidak. Itu pembedanya, Bang. Orang Kristen mengatakan mereka punya iman. Islam juga mengatakan Islam punya iman. Imannya betul. Kristen juga mengatakan imannya betul. Nah, apa tolak ukurnya? Karena tidak mungkin dua-duanya betul. Tolak ukurnya apa kemudian? Akal, Bang, akal. Itu sudah pasti itu. Karena tolak ukur kemudian kesempurnaan manusia itu dilihat dari pola akalnya. Agama yang tidak berselaras dengan akal sudah tertolak, itu pasti bukan dari pencipta langit dan bumi. Karena ajaran yang berasal dari pencipta langit dan bumi pasti rasional. Pasti rasional. Itu udah pasti itu, Bang. Nah, yang terjadi sekarang ini adalah kitab suci datang kemudian kepada para nabi dan umatnya mengimani kitab itu, dan nabinya memberikan legitimasi terhadap kitab tersebut. Contoh nih, Nabi Musa, Taurat. Nabi Musa mengajarkan tentang Taurat kepada pengikutnya, Bani Israel. Nabi Daud memberikan legitimasi kepada kitabnya, yaitu kitab Mazmur. Yesus datang mengajarkan tentang Injil. Tengah-tengah Bani Israel mengajarkan Injil, kan begitu. Sedangkan Yesus tidak pernah menyebut kemudian Lukas, Markus, Matius, kitab Roma, Galatia. Yesus tidak pernah memberikan legitimasi kepada konsep-konsep doktrin dogma yang kemudian Yesus, yang Kristen kemudian jadikan sebagai penopang agamanya atau kepercayaannya. Sedangkan Nabi Muhammad memberikan legitimasi terhadap kitab sucinya, yaitu Al-Quran. Satu-satunya agama yang tidak ada legitimasi adalah agama Kristen. Agama Kristen tidak punya legitimasi. Tidak ada kemudian pengesahan dari oknum yang dikatakan sebagai sumber. Siapa sumber di Kristen? Menurut Kristen adalah Yesus. Yesus suri teladan. Yesus adalah gembala. Yesus yang harus dijadikan sebagai panutan. Yesus yang harus dijadikan sebagai contoh dalam kehidupan. Tapi faktanya, Yesus tidak pernah kemudian memberikan legitimasi kepada Kristen. Jadi Kristen ini hanya agama yang mengklaim diri mereka sebagai pengikut Yesus. Tapi permasalahannya, Yesus mana yang diikuti oleh Kristen? Yesus anak Maria tidak mungkin. Kalau Islam ini ikut kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Adakah Nabi Muhammad kemudian meriwayatkan atau menubuatkan atau meramalkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah sallallahu alaihi wasallam? Ada enggak? Tidak ada. Tapi kalau Yesus, Bang, Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus dan berkata akulah Kristus. Berarti menurut Yesus ada Yesus Kristus palsu yang bertugas untuk menyesatkan umat manusia. Itu loh, saudara. Makanya Kristen, iya silakan. Iya, betul juga yang abang sampaikan tadi. Cuman kan poin-poin dalam agama itu kalau menurut saya sama aja. Intinya bagaimana kamu mengerti arti kehidupan, menjalankan kehidupan ini atas sesamamu di alam semesta ini. Nah, jadi kan poinnya sama aja. Siapa yang taat kepada ajaran tersebut akan mendapati kehidupan kekal yang ibaratnya surga lah gitu. Baru apabila dia tidak taat, sama juga poinnya ke situ juga, ke neraka. Itu kalau menurut saya itu supaya kita tuh berlomba-lomba buat kebaikan aja. Jadi biar teratur kehidupan manusia ini, makanya dibuat agama itu. Kalau menurut saya ikut Pancasila aja itu bisa tertib itu. Karena saya nggak percaya itu hidup kekal setelah mati itu nggak ada.
Bagaimana ceritanya abang nggak percaya, bang? Karena belum bisa Alasan- dibuktikan sampai sekarang, Bang. Yang namanya yang beriman kan, Bang, kita mengimani itu kan sesuatu yang tidak ada. Namanya pun beriman. Jadi anda tidak percaya kehidupan setelah kematian? Enggak. Karena? Karena belum bisa dibuktikan. Oh, jadi nanti kemudian anda percaya kalau sudah dibuktikan gitu? Iya, menurut saya surga dan neraka tuh apa namanya, konsekuensinya itu tabur tuai, sama kayak karma gitu. Kalau kita langsung kita terima di kehidupan nyata, kita menyakiti orang sama aja kita menyakiti diri sendiri. Itu pola pikir anda? Itu pikiran abang kan? Iya. Nah, sekarang apakah pikiran abang itu sempurna? Pikiran nggak tahu saya entah sempurna atau enggak, Bang. Nah, itu dia. Sesuatu yang anda sendiri tidak yakini, anda jadikan sebagai penopang kepercayaan anda, itu bahaya, bang. Itu bahaya. Ketika kemudian kita menyadari bahwa kita ini tidak sempurna, pola pikir kita ini tidak sempurna, maka milik kesempurnaan itu hanya milik Tuhan, pencipta langit dan bumi ini. Maka oleh karena itulah kita harus percaya kepada Tuhan. Nah, Tuhan yang mana ini? Karena banyak Tuhan-Tuhanan. Yang harus kita percaya itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang mengutus para nabi, di mana nabi ini mengajarkan satu aturan mutlak yang harus kemudian diikuti oleh umatnya. Tidak bisa kemudian kita menafsirkan sendiri hidup ini, bahwa ya apa yang ada dalam benak inilah yang harus kita percayai. Oh, tidak bisa. Harus ada kekuatan di luar diri kita yang memberikan sebuah aturan main dalam hidup ini. Itulah yang disebut Tuhan melalui para nabi dan mengajarkan kemudian aturan-aturan melalui kitab yang kita anggap suci. Kita nggak bisa, bang. Kalau anda mengatakan tadi bahwasanya mengajarkan keselarasan di dunia ini, agama semua mengajarkan, tanpa beragama pun orang bisa baik, bisa. Orang ateis juga baik. Tapi apakah cukup dengan seperti itu? Oh, tidak bisa. Gak bisa, bang. Harus punya aturan hidup itu. Dan aturan itu bukan aturan kita. Ada yang menciptakan kita dan ada yang menghendaki itu terjadi. Contoh nih. Kita hidup di dunia ini, sebelumnya kita dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Adakah kita pernah menciptakan diri kita sendiri? Kita yang mengadakan diri kita sendiri. Kita yang membuat jenis kelamin kita sendiri. Kita yang membuat warna kulit kita sendiri. Kita yang membuat kemudian kita hidup di tahun berapa dari orang tua yang seperti apa. Kita yang mengatur itu semua? Bukan. Bukan kita yang mengatur. Berarti ada kekuatan di luar kita yang mengatur dan mengadakan kita yang tadinya tidak ada menjadi ada. Itulah yang disebut Tuhan. Nah, sekarang ketika kita sudah mengakui keberadaan Tuhan, apakah Tuhan menciptakan kita begitu saja selayaknya binatang? Oh, tidak. Fungsinya kita diberi akal supaya kita itu menemukan Tuhan itu. Akal dipakai untuk menemukan Tuhan itu. Contoh nih, bang, contoh. Ketika anda bertemu dengan seseorang, kemudian seseorang itu memberikan kemudian sekarung duit, apa yang anda lakukan kepada orang yang memberikan duit? Berterima kasih, menyanjungnya setiap saat, memujinya setiap saat, mengingatnya setiap saat, dan sudah pasti anda tidak akan menentang apa yang diucapkan orang tersebut. Anda akan menjadi pesuruhnya, anda rela kemudian mencium tangannya, memeluknya, dan melakukan apapun yang diperintahkan. Ini orang loh yang memberikan uang sekarung. Anda sujud, tunduk, hormat, taat, patuh kepada dia. Bagaimana dengan dia yang memberikan anda lidah? Lidah aja dulu, jangan yang lain. Anda tidak diberi lidah. Di depan anda ada duren, ada mangga, ada segala macam makanan, tapi anda tidak punya lidah. Apa fungsinya hidup anda kira-kira? Tangan anda sempurna, mata anda sempurna, semuanya sempurna, tapi anda tidak bisa merasakan manis, asam, kecut, gurih, dan seterusnya.
Kekurangan Anda itu kan, kekurangan. Tetapi kemudian kok ada lidah Anda. Anda bisa menikmati durian, Anda bisa menikmati jambu, Anda bisa menikmati mangga, Anda menikmati segala macam makanan. Siapa yang memberikan rasa yang alat pengecam yang ada di dalam mulut Anda yang bernama lidah itu? Apakah Anda yang mengaturnya? Apakah Anda yang menyimpannya? Sebelah sini untuk mendeteksi manis, sebelah depan untuk mendeteksi asin, sebelah kiri untuk mendeteksi rasa kecut, bla 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 dan seterusnya. Apakah Anda yang menaruhnya? Apakah yang Anda mengeditnya? Apakah yang Anda menyimpannya? Apakah Anda yang membuatnya? Padahal itu lidah Anda sendiri loh. Apakah Anda yang membuat? Bukan. Lalu siapa? Kekuatan di luar kita. Itulah yang disebut Khalik, pencipta. Sempurna enggak dia? Sempurna. Oleh karena kesempurnaan itulah kemudian dia tentu menuntut kepada kita ciptaannya untuk bersyukur. Kalau kepada yang tadi aja orang memberikan uang sekarung, sebulan juga habis. Jadi tai. Tapi Anda mencium tangannya, Anda taat kepadanya, Anda patuh kepadanya. Lalu bagaimana yang memberikan Anda lidah? Memberikan alat mengecam rasa asin, rasa kecut dan seterusnya. Bagaimana dengan yang memberikan mata? Bisa Anda bayar mata Anda itu dengan harta yang Anda punya? Kebun, sawah, atau semuanya? Bisa Anda bayangkan itu? Kalau mata Anda dicabut, ditukar kemudian dengan kekayaan, mata Anda dicabut, gak bisa kan? Atau hidung Anda dibuat tersumbat, satu aja lubangnya, tapi kecil, kayak lubang jarum. Gimana dong? Atau tangan Anda diambil satu, jari-jarinya dihabiskin, kaki Anda satu aja Anda dikasih, kuping Anda dibuat tidak berfungsi. Gimana? Apakah Anda yang mengatur? Itu bukan Anda yang mengatur. Ada kekuatan di luar kita, itulah yang disebut pencipta. Maka oleh karena itulah kita bersyukur kepada pencipta kita. Kalau yang tadi memberikan duit aja kita bersyukuri, kita cium tangannya, kita taat perintahnya. Bagaimana dia menciptakan segala aspek yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, dalam tubuh kita ini, dibentuk dalam fi aksani takwim, dalam bentuk yang paling sempurna. Apa cara kita kemudian berterima kasih? Inilah yang dilakukan umat Islam, sujud, beribadah, menyembah dengan mencium tanah yang diciptakannya. Bukan sibuk, wah ini mencari Tuhan. Enggak ada sibuk-sibuk mencari Tuhan. Tuhan tidak perlu dicari. Dengan Anda melihat diri Anda sudah melihat Tuhan itu ada. Dengan melihat Anda bernapas, Tuhan Anda tahu. Akal Anda akan menghantarkan Anda paham Tuhan itu ada. Lalu bagaimana cara Anda berterima kasih kepadanya? Sujud, beribadah, tunduk kepada aturan-aturan mainnya. Justru itu Bang, menurut saya Tuhan itu nggak perlu disembah setelah dia menciptakan alam semesta ini. Menurut saya dia nggak ngapa-ngapain. Menurut Ya, Anda? tergantung diri kita aja. Poinnya Menurut kan Anda? kita sujud menyembah itu bagaimana kita, itu kan untuk memotivasi diri kita bagaimana Siapa kita bilang, Bang? Siapa bilang Anda mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ngapa-ngapain? Siapa bilang? Iya, menurut saya Bang. Kalau Tuhan tidak ngapa-ngapain, lalu yang menahan tulang rusuk Anda tidak bertumbuh seperti rambut, memanjang seperti rambut siapa? Anda. Proses Anda. alam itu Bang. Proses alam, saudara. Anda lihat sebuah pesawat, prosesnya terbang kan? Bagaimana dari bandara melayang di udara? Saudara melihatnya tenang kan dari luar, nggak ada apa-apa. Tapi Anda tahu ada yang disebut pilot yang menjaga kemudian gerakan pesawat tersebut. Ketika pesawat itu, pilot itu tidur, apa yang terjadi terhadap pesawat? Hancur. Itu pesawat loh, skala kecil. Alam semesta ini Bang, bukan cuman bumi, ada miliaran galaksi, ada miliaran planet. Siapa yang mengatur itu semua? Kalau Anda katakan Tuhan itu tidak bekerja, justru Tuhan itu sibuk mengurus makhluknya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la takhudhuhu sinatu wala naum. Pencipta langit dan bumi ini tidak mengantuk, tidak tidur. Dia kemudian menjaga alam semesta ini. Tuhan yang menjaga, selayaknya pilot menjaga kemudian pergerakan pesawat. Apalagi alam semesta ini dibutuhkan penjaga.
Dialah Tuhan yang menjaga alam semesta. Anda mengatakan alam semesta, nggak bisa. Alam semesta ini butuh. Jangankan alam semesta yang besar ini, Anda saja itu masih butuh Tuhan. Anda butuh Tuhan. Tuhan itu ada. Gimana saudara? Iya, menurut saya proses alam itu Bang. Masalahnya kan kayak gunung, contohnya gunung meletus. Kita nak berdoa kayak mana sama Tuhan pun, apa tsunami itu tetap tsunami dia. Dia nggak ada urus lagi, itu proses alam udah. Loh, Kayak jadi kalau misalnya contohnya gimana? tumbuhan kan, tumbuhan pohon Ya. itu kan. Dia tumbuh sendiri, tumbuh aja, berproses dia tumbuh begitu. Iya. Boleh nggak saya bertanya, kenapa kemudian listrik itu bisa nyala, balon lampu itu bisa nyala? Karena ada listrik mengalir, Anda lihat? kan bisa dideteksi Bang. Enggak, saya tanya, Anda lihat? Bisa dilihat kalau kita percikan kabelnya itu bisa nyala dia. Bisa dilihat. Nah, sekarang percikan kabel itu bisa nggak nyala tanpa ada mesin? Mesin yang apa yang Yang di mengalirkan PLN? listriknya. Yes, betul. Oh, kalau cuma kabelnya nggak bisa lah, nggak bisa. Nggak bisa. Apakah Anda melihat mesinnya? Ada mesinnya? Ada mesinnya. Nah, kalau mesin ini tak ada, bisa nggak lampu nyala? Nggak bisa. Nggak bisa. Apakah pada saat lampu itu menyala, Anda melihat mesin menyala? Tergantung lampunya. Kalau lampunya jauh dari mesinnya, Nah, berarti kalau lampu itu menyala, berarti mesin sebelah sana nyala. iya, Nah, kalau mesinnya mati, maka lampu mati. iya. Kalau pencipta langit dan bumi itu tak ada, apakah ada kehidupan? Penciptanya ada Bang. Dia setelah menciptakan itu, dia udah nggak ngapa-ngapain. Itu Waduh. proses alam aja berkelanjutan. Ya udah kalau begitu, ada mesin, ada kabel, tapi mesinnya mati nggak ngapa-ngapain, nyala nggak lampu? Nggak nyala. Kenapa bisa, Bang? Kan nggak hidup mesinnya. Berarti maksud Anda ini semua lampu itu menyala, kulkas menyala, semua karena ada mesin penggeraknya, betul? Iya. Ya itulah yang disebut Tuhan itu maha hidup, maha kuasa. Ketika Tuhan itu maha hidup, maka alam semesta ini hidup jadinya. Makanya celakalah orang yang berpikir Tuhan pernah mati. Karena kalau Tuhan pernah mati, maka segala unsur hidup mati. Segala unsur alam semesta mati. Kenapa? Sumber kehidupan mati. Mesin mati, semua tak ada yang menyala. Listrik mati, kulkas mati, komputer mati, printer mati, televisi mati, HP mati, nggak ada kehidupan. Karena kenapa? Mesin, sumber mati. Jadi mesin ini harus maha hidup. Iya, dia Kalau hidup. dia, Tapi dia nggak ngapa-ngapain. apanya? Dalam perjalanan kehidupan ini dia nggak urus campur, sang pencipta itu. Loh, ikut campur nggak balon lampu yang ada di rumah Anda? Mesin yang ada di gardu PLN ikut campur nggak memutar balon yang ada di rumah Anda? Ikut campur nggak listriknya ke mesinnya? Ikut campur nggak, Bang? Dia itu kan gini Bang, contohnya listrik itu udah ada kan. Iya, ini saya katakan kepada Anda, ini cuma contoh kecil saja nih. Ikut campur nggak mesin yang ada di gardu PLN dengan lampu balon yang nyala di rumah Anda, kulkas yang nyala di rumah Anda? Ikut campur nggak mesin yang ada di PLN?
Mesin maksudnya gimana? Anda kan mengatakan bahwa Tuhan itu sudah tidak campur lagi dengan kehidupan kita di sini, di dunia ini. Iya. Sekarang saya tanya, lampu yang menyala atau komputer yang menyala di rumah Anda, itu sumber kehidupannya kan dari mesin yang ada di PLN. Pertanyaan saya, apakah mesin yang ada di PLN turut campur dengan kulkas, dengan lampu yang ada di rumah Anda? Maksudnya terus campur gimana, Bang? Alamak. Lampu menyala di rumah Anda. Kenapa bisa nyala? Karena ada PLN. Ada mesin. Nah, sekarang Anda mengatakan bahwa Tuhan itu tidak lagi turut campur dalam kehidupan kita ini. Betul. Kan gitu. Ya. Nah, sekarang menurut saudara, hidupnya lampu yang ada di rumah Anda, apakah mesin yang ada di PLN itu ikut campur? Nggak ada ikut campur, dia cuman ngalir aja listriknya. Artinya nyala lampu yang ada di rumah itu adalah kesertaan dari pekerjaan mesin yang ada di PLN. Iya, dia cuma ngalirin listrik aja. Kalau lampunya kan ya terserah saya, mau saya hidupin, nggak saya hidupin. Lah, bagaimana ini? Artinya lampu yang ada di rumah Anda nyala karena adanya keikutsertaan daripada mesin yang Anda tidak lihat. Betul? Ya. Nah, itulah contoh kecil kehidupan alam semesta kita ini. Berasal dari Sang Yang Maha Hidup, maka alam semesta ini hidup. Betul, maksudnya dia dalam kehidupan manusia tuh udah nggak ikut lagi dia. Itu udah pilihan manusia itu sendiri. Waduh, bahaya. Bahaya itu. Keinginan manusia itu sendiri. Anda dengan kata lain meminta PLN untuk mematikan listrik, mematikan mesin. Terserah listrik di rumah. Loh, berarti masih Anda butuhkan mesin? Enggak masih dimatikan. Berarti dia ikut serta. Mana yang betul? Anda mengatakan tadi nggak ada lagi urusannya dengan PLN, nggak ada lagi urusannya dengan mesin. Dia berproses sendiri dia, Bang. Bagaimana ceritanya berproses sendiri? Mesin itu harus nyala terus supaya Anda bisa merasakan air dingin, Anda bisa merasakan segarnya ikan, Anda bisa minum es, Anda bisa makan, minum, karena mesin nyala terus. Kalau mesinnya mati, tidak ada ikut campur lagi. Waduh, parah kehidupan kita. Itu contoh kecil, Bang. Iya, itu contoh kecil bahwa kehidupan kita. Kenapa saya bilang gimana? sang pencipta itu nggak ikut campur? Contohnya aja pohon itu tumbuh besar. Nggak ada yang ikut campur, dia tumbuh sendiri. Iya, karena Anda melihat aliran listrik nggak? Anda melihat aliran listrik nggak? Aliran listrik bisa dideteksi, Bang. Deteksi dengan? Ada alatnya. Itulah deteksinya ketika Anda melihat pohon dari kecil bertumbuh sampai kemudian dia berbuah. Itulah aliran listrik dari Allah. Itulah kemudian Tuhan itu disebut Maha Hidup, menyalurkan kemudian kehidupan kepada alam semesta ini. Ya Allah ya Karim. Dia tumbuh sendiri dia, Bang. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Anda melihat tidak aliran listrik dari PLN ke rumah Anda? Anda melihat nggak? Kenapa saya bilang tumbuh sendiri? Karena alam ini Astagfirullahaladzim, ya Allah ya. memungkinkan adanya kehidupan, adanya udara, adanya tanah, adanya oksigen. Itulah air. aliran listrik yang Anda sebut tadi, adanya tanah, adanya asupan makanan, pengurai, produser, dan seterusnya. Itulah aliran listrik dari Tuhan.
Astagfirullahaladzim, ya Allah yang karim. Yang Anda kemudian tidak lihat, itulah tenaga yang ada dari mesin, mengalir dari kabel ke kabel. Anda nggak lihat, tapi tiba-tiba nyala. Begitulah pohon bertumbuh, yang berasal kemudian dari maha hidup, memberikan kehidupan di alam semesta ini. Cak Ayu. Alamak. Makanya di Al-Quran surah Fussilat dikatakan bahwasanya aku Tuhan akan menyatakan diriku di seluruh penjuru. Al-Quran tuh bagi orang yang berakal tahu bahwa Tuhan itu bekerja, enggak mati Tuhan itu. Kalau ada mati Tuhan itu bahaya, Tuhan mati. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Aku Tuhan akan memberikan tanda-tanda kebesaranku, keberadaanku di segenap penjuru. Bagi orang yang berakal, melihat tumbuhnya pohon menyatakan bahwa pencipta langit dan bumi tidak tidur. Contohnya nih, saya setek bang, saya setek tumbuh-tumbuhan lain dengan tumbuhan lain. Jadi kan dia itu tumbuh. Itu kan keinginan saya. Tumbuhan itu nggak ada campur tangannya sang pencipta itu. Ya sudah. Dengan cara apa Anda kemudian memberikan kehidupan kepada pohon tersebut? Enggak, maksudnya mau mixtek itu. Kalau dia tumbuh itu proses alam. Sama seperti ketika Anda mengatakan, saudara, sama ketika Anda mengatakan balon, coba Anda pegang balon tanpa Anda sambung aliran dari mesin. Coba Anda pegang balon lampu, nyala enggak dia? Anda coba masukkan ke lubang pantat Anda itu, peting lampunya, nyala nggak lampunya? Oh, enggak lah, kan nggak ada listriknya, Bang. Hah? Kan nggak ada nyala nggak? Nggak nyala lah. Nggak ada listriknya, berarti mesin Anda butuhkan. Begitulah ketika Anda melakukan cangkok atau stek, alirannya mengalir dari Sang Maha Hidup. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Aliran listrik Anda tidak lihat. Kehidupan yang Tuhan salurkan dari dirinya sebagai maha hidup kepada makhluknya Anda juga tak lihat. Selayaknya Anda tidak melihat aliran listrik, tiba-tiba balon nyala. Kalau Anda tidak percaya bahwa Anda membutuhkan aliran listrik dari mesin, ambil balonnya, masukkan ke lubang pantat Anda, nyala nggak? Enggak bang, nggak nyala. Yang memberikan kehidupan bang. Kalau Anda kentut, nyala nggak balonnya? Paling pecah. Berarti kekuatan yang ada pada tangan Anda, pada diri Anda tidak mampu menyalakan balon lampu. Ketika Anda stek atau cangkok, itu tidak mampu menghidupkan pohon. Kecuali ada cahaya, ada kekuatan dari yang maha hidup, barulah apa yang Anda lakukan itu bisa tumbuh. Selayaknya Anda pegang balon, kalau Anda colok ke pantat Anda nggak akan nyala. Tetapi ketika Anda colok pada kabel yang bersambung dengan PLN, pasti akan nyala. Itulah yang disebut Tuhan itu yang memberi kehidupan. Sanurihim ayatina fil afaqa wa fi anfusihim. Itu jelas itu. Aku Tuhan memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda kebesaran, keberadaan aku di segenap penjuru. Ketika kemudian memberi kehidupan dia bang. Alam ini tidak bisa hidup tanpa sumber dari yang maha hidup. Sebalayaknya balon itu tidak bisa kemudian nyala tanpa ada aliran kehidupan dari listrik. Alamak. Astagfirullah. Dia kan sang pencipta itu gini kalau menurut saya bang. Dia menciptakan alam semesta kan, terus sudah alam semesta ini kan contohnya seperti bumi ini kan, ada oksigen, ada tanahnya, jadi dia kehidupan itu berproses sendiri. Jadi Tuhan itu nggak ikut campur lagi. Misalnya gunung mau meletus, mau datang tsunami, itu bukan Tuhan yang buat, itu memang alam itu sendiri yang contohnya ada tsunami, ada gunung meletus. Jadi fungsi Tuhan apa? Tidur, istirahat gitu maksudnya? Nggak tahu, dia cuman nyiptain aja, udah selesai itu sudah. Aduh, parah ini. Ya udahlah bang, saya nyerah bang.
Silakan. Coba. Kita sama yang coba saya sapa dulu. Ya, Tuhan bagi saudara ini pensiun. Ya nggak apa-apa lah. Itu keyakinan Anda Bang ya. Itu keyakinan Abang. Yang pasti ketika kemudian Anda mengatakan bahwasanya Tuhan itu sudah pensiun, tidak lagi bekerja, tidak lagi mengurus alam semesta, ya artinya alam semesta ini kehilangan Tuhan. Anda menganggap alam semesta ini berproses dengan sendirinya. Padahal tadi saya sudah kasih contoh, tidak mungkin balon itu akan nyala dengan sendirinya tanpa ada asupan tenaga yang membuatnya hidup. Alam semesta ini tanpa ada bias, tanpa ada asupan dari yang maha hidup, alam semesta ini adalah kematian. Jangankan kemudian kehidupan, kematian itu aja berasal dari Sang yang Maha Menciptakan. Dia yang menciptakan kehidupan, Dia juga yang menciptakan kematian, bahkan Dia yang mengadakan ketiadaan. Tapi kalau Anda mengatakan alam semesta ini tidak ada lagi Tuhan ikut serta, ya itu artinya Anda ingkar terhadap Tuhan. Karena alam semesta ini tidak bisa bergerak. Alam semesta ini tidak akan ada kalau tidak ada yang mengawasi dan tidak ada yang mengaturnya. Itu yang perlu saudara pahami, ya. Tapi kalau Anda nggak paham-paham, saya nggak paksa saudara. Silakan Anda melakukan kemaksiatan, silakan Anda mencuri, silakan Anda merampok, memperkosa, karena Tuhan sudah tidak ikut campur lagi dengan apapun yang Anda lakukan. Hiduplah seperti kambing, seperti kera yang bebas melakukan apa saja, karena dalam kehidupan ini sudah tidak ada lagi ketergantungan terhadap Tuhan. Silakan, ya, seperti kambing, seperti ayam, mau ngapain aja, begitu turun dari kandang kejar 10 betina pagi hari, alamnya kayak gitu juga. Silakan lakukan sepuas Anda, karena ternyata Tuhan sudah tak ada lagi ikut campur di alam semesta ini. Tuhan bagi Anda sudah pensiun, ya. Silakan aja, nggak ada paksaan kok. Yang penting jangan Anda mengatakan Tuhan mati, ya. Kalau Anda mengatakan sudah pensiun berarti Tuhan itu masih ada. Tapi mungkin bagi Anda Tuhan itu lagi istirahat, ngopi-ngopi sambil menunggu buka puasa. Saya kira begitu teman-teman. Silakan dilanjutkan. Izin Bang, saya sapa dulu yang baru masuk Bang. Asmara. Kurangnya apa aku padamu?